Antara kami ada beberapa orang yang ngaji di MTA. Alhamdulillah tetap teguh iman dan pendirian kami. Walaupun dulu didemo dan dimusuhi orang-orang kampung. Tidak ditegur, tidak diikutkan acara-acara yang biasa dilakukan orang kampung. Sebaliknya, kalau kami mengadakan walimahan, orang-orang kampung tidak ada yang mau datang. Akan tetapi kami tetap kuat, bahkan persaudaraan di antara kami yang ikut ngaji semakin kuat. Sebaliknya, orang-orang yang dulu melarang atau menghalang-halangi ngaji, satu demi satu mengalami nasib yang kurang baik. Ada yang sakit-sakitan hingga parah, ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang kena kasus polisi, ada yang rumah tangganya jadi hancur, berantakan, dan sebagainya. Apakah itu semua merupakan azab dari Allah atau peringatan dari Allah agar mereka bertaubat, Ustaz? Bisa jadi. Ya. Sejarah para nabi dulu sudah banyak cerita dalam Al-Quran. Setiap penentangan terhadap kebenaran tidak akan beruntung. Bagaimana riwayatnya Fir'aun, ya, bagaimana riwayatnya Namrud, sampai membakar Nabi Ibrahim karena menyebarkan tauhid, ya. Sampai mau membunuh Musa karena menyebarkan tauhid, ya, menghilangkan pengaruh Fir'aun sebagai yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akibatnya ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Maka Allah sudah mengatakan, sudah membuat suatu ketetapan. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling, menolak, melengos dari Al-Quran, pasti akan menemui kesempitan hidup. Baik dia orang kaya, apalagi orang miskin, ya. Orang kaya aja kalau menolak berpaling, tidak mau menerima seruan Al-Quran, pasti dia akan menemui kesempitan hidup. Cepat atau lambat pasti akan menemui. Tetapi orang yang berpegang teguh pada tuntunan Allah, ya, dijamin la yadillu wala yasqa. Ya, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya wala yadhillu wala yasqa. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Kalau sudah sampai petunjukku kepadamu, siapa berpegang petunjuk Allah itu dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Tapi siapa yang berpaling dari kebenaran, ya, petunjuk Allah sudah sampai, mereka berpaling, tidak mau menerima, apalagi malah menentang, akan menemui kesempitan hidup. Itu pasti, itu ketetapan Allah pasti berlaku. Dan mudah-mudahan itu suatu peringatan, dengan begitu menjadi sadar. Kalau tidak, jangan mereka menang, menghalang-halangi suatu perkembangan, menyebarkan Al-Quran dan sudah dihalang-halangi, jangan merasa menang. Tunggu aja akibatnya. Siru fil ardi, kata Allah. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalanlah kamu di bumi ini, perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kamu lihat apa akibatnya. Sejak zaman peristiwa dulu, ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, perhatikan saja bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, ya, bagaimana kaum Nuh, bagaimana kaum Lut. Kamu lihat, perhatikan. Dan sekarang juga lihat saja orang yang, ya, kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya, apa jadinya? Kamu lihat saja. Ya, Allah mengatakan, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan apa akibatnya orang-orang yang menentang ayat Allah. Perhatikan apa jadinya. Apalagi? Ke pertanyaan langsung, Ustaz. Ya. Sudah, sekian dulu ya, tidak sampai habis. Sekarang pertanyaan langsung, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Silahkan. Dikenalkan dulu. Saya Yudi Bowo, warga dari Kebonsari Madiun, Ustadz. Oh, Madiun ya. Saya ada SMS dari saudara kita pendengar radio yang dari Kalimantan yang bernama Pak Arif, itu kontak saya. SMS, mohon SMS ini ditanyakan ke Ustadz karena dia punya sedikit masalah, mohon ditanyakan ke Ustadz gitu, Ustadz. Nah, SMS-nya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang suami, saya sudah mendidik agama istri saya dengan sebaik-baiknya, namun istri saya selalu mendurhakai saya hingga suatu saat istri saya selingkuh dengan laki-laki lain dan telah berzina. Yang menjadi pertanyaan, satu, apakah saya sebagai suami ikut berdosa atas perbuatan istri saya karena pada awalnya saya tidak tahu dan selalu dibohongi. Dua, saya marah dengan tindakan istri saya. Dua, saya marah dan tindakan saya, istri saya sudah saya cerai. Benarkah tindakan saya? Tiga, saat ini istri saya sudah bersama orang tuanya dan meminta maaf kepada saya dan minta rujuk lagi dan berjanji untuk menjadi istri yang taat. Saya bingung Ustadz, apakah saya harus memaafkan dan menerima permintaan rujuknya mengingat anak yang masih kecil. Bila saya menerimanya, apakah ada pahala tersendiri buat saya? Karena Allah saja Maha Pengampun. Mohon nasihatnya Ustadz, dengan catatan istri saya sholat 5 waktu dan berjilbab. Ini pertanyaan yang dari Pak Arif yang ada di Kalimantan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Anto yang ada di Madiun, Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Titip tanya, gimana ibadah sholat yang bolong-bolong, apa juga masih dapat pahala? Terima kasih. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa yang dikatakan tadi betul, kan sudah mendidik sebaik-baiknya, dituntun tentang agama sebaik-baiknya, ternyata masih selingkuh, itu namanya kamu dihina oleh istrimu. Dididik, dinasihati sebaik-baiknya, tetapi tidak dihirau. Terus malah berzina. Kalau menurut Islam gimana? Kalau menurut Islam istrimu mati, dirajam, ya, karena orang kalau sudah bersuami atau beristri kok zina, dirajam, mati. Wis mati ora mikir rujuk, wis mati kok. Ya. Nah, sekarang kalau dia berzina itu bukan saja berdosa dengan kamu, tapi dosanya kepada siapa? Allah. Dosa besar itu minal kabair. Dari dosa-dosa besar itu termasuk salah satu zina. Masih punya suami, butuh begitu bisa keturutan, itu aja masih golek lain kok. Padahal wis duwe lah kok golek liyane. Nah, itu pancen ya, dicerai itu bagus. Ya, cerai. Terus kamu segera nikah lagi. Nah, kalau tidak segera nikah lagi ya terus dia ngarep-arep bali tadi. Nah, sekarang kalau mau bali diterima apa tidak terserah kamu gitu lah. Terserah kamu. Kalau mau istrimu tobat betul, mau bertobat pada Allah, mau memperbaiki diri, kamu bisa menerima, kamu maafkan bisa. Kalau kamu maafkan bukan berarti terus dosanya hilang. Ya. Dosa yang paling besar itu kepada Allah. Walaupun kamu memaafkan, Allah tidak begitu mudah memaafkan itu. Nun sewu Ustaz, ini SMS lagi Pak Arif tadi Pak. Inggih nambah kalau gitu Mas. Begini, istri saya itu ternyata sudah menikah, tapi nikah sendiri tanpa wali. Bagaimana hukumnya? Terus kalau mau kembali ke suami yang telah
mencerai tadi, gimana caranya? Rujuk atau nikah pakai mahar? Terima kasih. Lah wis nikah lagi, kayak nikah sendiri tanpa wali. Saya nikah piye nikah sendiri kuwi? Nah, berarti dia kan sudah punya suami. Kalau nikah sendiri, hanya perlu nikah sendiri kuwi carane piye? Nikah kok tanpa wali, nikah sendiri apa aku nikah karo kowe ngono? Nah, nikah sendiri itu tidak bisa, mesti ada yang menikahkan dan ada saksi. Itu kan sendiri nggak bisa. Nah sekarang dicerai oleh yang nikah sendiri tadi. Kenapa kamu tidak ngurusi kono? Mbok biar saja rasa diurusi. Wong itu bukan istrimu. Itu termasuk orang kalau nunjang itu ya akhirnya ketulo-tulo gitu, mai setan dongka. Ingat gak dulu seperti wanita yang pinjam jago dulu? Nah, pinjam jago. Nah, setelah hamil, dilalah anaknya lahir, mati anaknya. Mau kembali kepada suaminya malu, mau terus ngikut ke jagone mau wong kuwi mung silian. Akhirnya jagone kembali kepada babonnya. Mau ke MTA ya malu. Takon gantung diri lah selesai. Nah itu setan tuh begitu pandai. Wes akhirnya kalau bingungi kuno terus piye? Maka kalau udah bingungi itu satu-satunya jalan setan bujuk. Bunuh diri aja. Nah kalau udah bunuh diri wes dadi kancane setan. Maka Allah katakan setan itu aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah setan. Setan itu musuh yang nyata. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Tapi kalau seperti tadi mati dalam tunduk patuh dengan setan, dadi koncone setan. Dah sekarang kamu lebih baik enggak usah ngurusi dia. Ya udah cerai atau dia udah kalau kamu mau nikah ya nikah cari wanita lain yang tidak seperti itu. Tapi kalau memang kamu mau balik ke situ ya sudah silahkan. Itu urusanmu ya. Ya kalau menurut agama itu harus dirajam, udah mati kok itu. Nek wong Jawa dhisik lho wong Jawa simbah-simbah dhisik nasihati. Ya dah. Nek ember borot iso ditambal. Nek gerabah. Ngerti gerabah? Ah iya, gerabah ditambal ya borot terus. Ya enggak? Kalau itu nyanyi itu pecahnya piring hilang juga harapan. Nek mung cahane nek pecahi piring, piringe pecah wis ora nek harapan. Ya. Nah, wis karepmu kowe aku ora ngurusi wis. Arep balen ya baleno, udah terserah kamu. Itu yang ngrasake kamu kok. Dah, apa lagi? Tadi yang salat bolong-bolong tadi, Ustaz. Ya, salat bolong-bolong itu dikandani. Mungkin dia tidak tahu. Nek salat bolong-bolong kuwi, kalau salat orang Islam itu salat harus 5 waktu. Kurang 1 aja enggak boleh. Apalagi bolongnya sengaja wegah ninggalke. Man taraka sholata amdan faqad kafara jiharon. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, jelas-jelas dia orang kafir. Maka kalau kamu jadi Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam itu secara keseluruhan. Salat ya 5 waktu. Ya toh? Kamu masuk Islam tidak dipaksa. Boleh Islam, boleh tidak Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa oleh aturan Islam. Kamu Islam? Oh iya, Islam. Salatnya harus 5 waktu. Enggak, saya mau 3 aja, enggak usah jadi orang Islam. Kalau mau jadi orang Islam 5 waktu. Kurang 1 aja enggak boleh. Nah, gitu dah. Nah, itu maka kalau mau jadi Islam ya 5 waktu. Nah, karena kemarin bolong-bolong karena tidak tahu, nah sekarang sudah tahu. Jangan diteruskan bolong-bolongannya itu. Daripada kamu sholat ya, bolong-bolong wis ora salat sisan, mengko hasilnya padha. Jangan kamu berpikir timbang ora salat blas ya
Iman sithik iso mlebu swarga sing ngomong sapa? Salat harusnya 5, aku wis 3 kan lumayan. Apalagi 4, sapa ning neraka sedelo gitu loh. Cara berhitung semacam itu tidak betul. Kalau kamu Islam ya salatnya 5 waktu. Kalau ndak mau 5 waktu ya rasa salat. Zaman Abu Bakar As-Siddiq malah orang mung salat. Salatnya 5 waktu. Ya. Puasa juga, haji juga, tidak zakat, kamu sudah murtad. Tidak bayar zakat saja oleh Abu Bakar Siddiq dinyatakan sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Yang pemenang salatnya kurang, salat itu tiangnya agama kok. Ya, cagak. Maka kalau cagaknya doyong ya ambruk agamanya. Apalagi? Baik, berikutnya nomor 31, silahkan. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klaten, Ustaz, dengan Ibu Titin. Saya sulit memahami pada brosur halaman 4, Ustaz. Ya. Mengenai bab keterangan itu, Ustaz. Tolong nanti dijelaskan supaya bisa memahami perbedaan huruf A pada alaika dan huruf I pada alaiki dan alaihas dan alaihis dan seterusnya, Ustaz, nanti mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi K karo Ki itu bedanya, kalau K itu kamu laki-laki, kalau Ki kamu perempuan. H itu dia perempuan, kalau Hi dia laki-laki. Maka di situ kan ada terangkan, keterangannya sudah cetok itu kok. Ya. Maka di situ diterangkan keterangannya itu. Kalau kamu yang mengitipi salam itu laki-laki, yang dititipi tadi wanita, ya maka jawabnya alaiki, yang dititipi tadi ya atasmu, wa alaihi, yang titip tadi salam. Jadi mudah-mudahan ya kamu dan dia yang titip salam tadi juga diberi keselamatan oleh Allah. Kalau yang dititipi laki-laki, yang nitip perempuan, ya alaika, ya kepadamu lah yang dititipi, dan yang titip karena yang titip perempuan maka ha alaika wa alaihas salam. Yang ini keselamatan buat kamu dan buat yang titip kamu tadi. Itu supaya lebih jelas belajar bahasa Arab itu. Apalagi? Baik, berikutnya nomor 5. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Muhammadi dari Kartosuro. Saya juga seorang pengajar sekaligus sebagai pembina teater di sekolah. Begini Pak Ustadz, setiap tahun saya itu selalu mengadakan diklat teater, di mana anggota baru itu sebagai orang yang laki-laki ada yang saya suruh berdandan sebagai seorang wanita atau banci, di mana juga memakai pakaian wanita dan juga memakai rambut palsunya. Kadang juga saya mementaskan sebuah cerita atau teater atau boleh dikatakan drama. Di situ pernah juga ceritanya itu tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Suatu ketika itu ditayangkan juga yang penampilannya tokoh Ibrahim dan Ismail itu diperlihatkan, walaupun itu ditutup dengan kain putih dan hanya disorot dengan lampu, hanya bayangannya yang terlihat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh di dalam memberikan peranan wanita di dalam bermain teater di situ dan menampilkan sebuah sosok Nabi dengan walaupun dengan bayangannya gitu. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, sekarang ini lagu bermacam jenis dan macamnya, dan kalau diperdengarkan memang enak. Salah satu contoh, ketika istri saya itu mendengarkan sebuah lagu pertama kali, lagu kok bosani koyo ngono. Ya, ternyata setelah beberapa mendengarkan enak juga didengarkan. Yaitu dengan lagu liriknya, kalau yang saya tahu itu judulnya
wedi bojomu. Ada lirik mau kangen-kangenan wedi bojomu, arep SMS-an wedi bojomu, arep kangen-kangenan wedi bojomu. Dan yang tidak kalah hebohnya juga sekarang ini lagu yang baru ngetren adalah Buka Sidik Jos. Apakah diperkenankan seorang muslim itu menyanyikan lagu yang semacam itu? Karena saat ini banyak sekali untuk nada dering anak-anak kecil, Pak Ustadz. Demikian atas pertanyaan saya dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menampilkan laki-laki didandani seperti perempuan itu terkena larangan hadis Nabi. Ya, Nabi melarang. Jangan laki-laki berhias, berdandan seperti perempuan dan sebaliknya. Jadi menurut tuntunan Nabi dilarang itu, nggak boleh. Kalau mensosok menampilkan itu karena memang itu lakon Nabi Ibrahim dan sebagainya, asal tidak ditampakkan seperti bayangan-bayangan saja, gambarannya ya tidak masalah itu gambaran, tapi tidak ketok. Nanti ketok ini, wah Nabi Ibrahim rupanya kayak ngono kuwi lho, nanti gitu nanti. Tolong gambar ke Nabi Ibrahim, hanya perilakunya saja. Lalu diceritakan saja, ceritanya saja. Tapi kalau berhias tadi jelas ada larangannya. Ada larangan berhias laki-laki seperti perempuan dan sebaliknya. Sekarang nyanyi, tujuan nyanyi itu apa? Kalau orang muslim mestinya kalau membuat lirik lagu juga yang islami dalam arti syukur mengandung unsur-unsur akidah tauhid yang kuat, tauhid. Kalau tidak mengandung pendidikan yang tidak jorok gitu. Sekarang nek sing ora jorok iki rapati ngetren, nek sing jorok-jorok kuwi malah sing ngetren. Ya kan? Monggo sayang-sayangan wedi bojomu. Lah bojone memedi. Nah, pertama itu. Yang kedua, sayang-sayangkan wedi bojomu itu mesti terlintas, itu mesti wong ora beres. Ya enggak? Wong selingkuh gitu loh. Lah wong selingkuh kok diterangke ning nggo nyanyian. Akhirnya cah cilik-cilik melu nyanyi. Nah, jadi anak-anak sekarang cah cilik-cilik ya nyanyane bangsa cinta kok. Cintaku setengah mati. Cah cilik-cilik kuwi mulane ya wis gelis meteng terusan. Nah, cinta setengah mati. Loh, kenyataannya kan seperti itu. Kenapa? Seniman-seniman muslim kok katut kok ora iso gawe karangan lagu sendiri yang menyentuh hati. Ya. Seperti itu, lagu keagungan Tuhan itu kan baik. Keagungan Tuhan. Ya, ingatlah wahai manusia itu lah. Ya, itu kan nek diresapi betul, wah memang manusia hidup di dunia dia seperti itu ta? Nah, yang menyentuh hati, mengandung pendidikan, syukur menguatkan tauhid. Nah, itu lebih baik daripada sekarang ora sah dinyanyike cinta-cinta wis do pinter malah ditambah nyanyian cinta sisan. Dan itu jelas arep sayangan wedi bojomu, arep cinta wedi bojomu, itu gambarannya orang mau selingkuh, sudah jelas itu. Nah, itu mestinya enggak orang kalau seniman muslim mestinya enggak ngarang yang semacam. Biar mereka bisa populer begitu, kita buat lagi yang populer lah. Banyak karangan lagu lah yang baik nanti ditayangkan di TV MTA. TV MTA nanti kalau mengeluarkan lagu-lagu, mengeluarkan yang tidak seperti itu, yang baik kita seleksi. Kita punya TV nanti sebentar lagi. Ya, baik TV kabel lewat Telkomvision itu sudah mulai masang. Sekarang sudah mulai dipasang antena-antena itu yang beli itu. Sudah banyak yang dipasang belum ini Pak Teno? Berapa sudah? Nanti 1 November sudah mulai tayang. Kemarin udah 42 katanya. Yang ya? daftar 300-an. Yang daftar 300. Pasang 5 hari kemarin 42. Ya ada. Nah yang tidak pasang itu nggak bisa lihat nanti. Ya. Nah, itu jadi kan begitu kan kita berusaha. Maka
TV gitu dilawan dengan TV. Seperti kata Jenderal Anton Tabah itu. Ya beliau kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Radio dilawan nganggo radio. Radio dilawan nganggo batu, pecah. Ya toh? Nah, sekarang dakwah, kita nggak suka tayangan-tayangan TV seperti itu. Maka muncul kan TV dakwah mbok tayangke kaya ngopo. Lah kalau mau lihat yang lain adanya yang seperti itu kok. Mesti ya ngalih TV iki padha wae, ngalih TV iki padha wae. Ya sudah mau gimana? Ya maka sekarang ada alternatif. TV MTA nanti TV dakwah. Nah, maka saudara-saudara yang punya keahlian ya membuat teater-teater tadi dan mengarang lagu-lagu ya yang Islami nanti bisa kita beli ora mbok serah syukur mbok serah kira apa-apa. Ada kita beli. Nanti kalau memang cocok harganya dan dilihat ada manfaatnya mau kita beli. Jadi olehmu kerja untuk berkarya itu ada imbalannya gitu. Kalau film baik juga, kalau filmnya film mengandung pendidikan, apalagi sekarang rusak akhlak ini, mestinya mengandung pendidikan yang memperbaiki akhlak arahnya ke sana. Nanti kita beli itu. Untuk tayangan-tayangan TV kita kalau sudah keluar nanti muncul. Ya gitu ya. Ya masih ada? Cukup Ustaz, karena waktunya sudah setengah. Ya, ayo dua yang daftar tadi masih berapa lagi? Kalau yang daftar sudah cukup Ustaz. Kalau diperbolehkan satu ibu yang di belakang Ustaz. Ya. Silakan ibu yang di belakang nomor berapa ibu? Nomor 10. Ya sudah nomor 10 silakan. Yang daftar tadi aja. Yang daftar sudah habis Ustaz. Ya ayo mari. Baik nomor 10. Nomor 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tutik Yeli Prasasti dari cabang Sambirjo 1. Asli dari Gombong. Sesuai dengan brosur pada pagi hari ini, yang ingin saya tanyakan tentang menjawab salam. Karena maaf spontanitas, kadang-kadang saya sering pergi ke kamar kecil selalu mengantongi HP, mungkin dalam situasi dinas ataupun dalam dalam situasi dinas saya HP sering saya masukkan ke dalam kantong. Kadang-kadang saya sedang di kamar kecil tapi spontanitas HP berdering dan spontanitas juga dari rekan yang ngebel itu mengucapkan salam dan disitulah saya sering secara spontanitas menjawab salam itu Ustadz. Nah, tapi setelah saya ingat baru saya langsung juga beristighfar. Nah, hal itu tidak hanya sekali dua kali. Saya sering lupa seperti itu. Hal itu bagaimana menurut tuntunan? Yang pertama, sedangkan yang kedua tadi di depan ada seorang yang menanyakan tentang tayamum, yaitu ada 3 persyaratan yang boleh tayamum. Satu diantaranya ada dari ketiga itu adalah musafir. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah batasan seseorang dikatakan musafir? Menurut saya pernah membuka internet, di situ ada beberapa pendapat, boleh dikatakan seorang musafir kalau 80 km, bahkan ada waktu Rasulullah ada yaitu 3 mil. Nah, untuk itu apakah seandainya saya mengaji di sini, saya termasuk seorang musafir dan melakukan tayamum itu di dalam perjalanan, misalnya mau sholat duha, saya sebenarnya dari rumah sudah melakukan wudhu, tapi mau berangkat ke sini batal, akhirnya saya tayamum di dalam mobil itu. Terus yang ketiga kalinya Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang menjawab salam dalam siaran langsung diperbolehkan. Yang ingin saya tanyakan, saya sering mengikuti siaran langsung tentang sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta yang ditayangkan dari TVRI. Nah, disitulah karena kadang-kadang adzan sholat Jumat di daerah saya, kadang-kadang di MTA radio sudah ditayangkan adzan, tapi di daerah saya belum ada adzan, dan di TVRI sudah ditayangkan adzan, di daerah saya belum adzan. Nah, untuk itulah saya sering juga mengikuti itu, sekalian langsung mengikuti siaran langsung sholat Jumatnya di rumah. Apakah hal ini dibenarkan menurut tuntunan? Saya kira cukup sekian Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu itu tersiksa tapi nggak merasa. Coba mau ke WC aja bawa HP itu kan tersiksa. Ya, pas lagi buang air besar, dring, atau assalamualaikum, kan terganggu tau, rasa tenang tau. Ya lebih baik supaya tidak terulang, HP udah bisa dibawa ke kamar kecil, udah bisa dibawa, ya ditaruh aja di tempat. Dan nanti kalau ada telepon apa harus dijawab tuh. Nanti kalau sudah pulang selesai dari kamar kecil kan, kalau lihat HP bekas ada panggilan miss call kan, wah ada miss call. Kalau memang orang penting perlu dia telepon balik kan gitu. Daripada tersiksa mosok lagi nang WC jadi dengan adanya HP itu malah menyiksa diri. Yang WC ora tenang, turu ora tenang. Maka kalau saya tenang, rasa digowo, tinggal di situ. Nanti kalau tinggal di telepon tidak diangkat-angkat, mesti yang nelpon ngerti, wah mungkin HP-nya ketinggalan atau sedang tidak didengar atau dipateni sisan malah. Jadi ini diambil atau di telepon tidak masuk, wah HP-nya mati nih kan gitu. Jadi bisa tenang, itu sikap yang begitu kan sebenarnya dirinya itu sangat tertekan oleh HP-nya itu. Batasan musafir, memang kalau pendapat-pendapat banyak Ibu. Ada yang berpendapat musafir itu harus jarak paling sedikit 80 km dan berjalan kaki. Kalau pesawat terbang bukan musafir itu, paling kan 1 jam sudah sampai. Nah, sekarang kalau batasan seperti itu, tidak ada orang musafir sekarang itu. Nah, harus jalan kaki 80 km, siapa sing sanggup? Nah, berarti sudah tidak ada musafir lah. Kalau berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, musafir Nabi menjamak, mengqashar salat itu kalau dalam perjalanan dia kurang lebih 10 sampai 11 atau 12 km itu sudah jarak musafir. Maka kalau Ibu dari Sambirejo, Manang Gombong Sragen. Nah, ke sini itu sudah musafir, boleh menjamak, boleh mengqashar salat. Kalau bulan Ramadan pun boleh tidak berpuasa, diganti di hari lain. Kalau Ibu mau tayamum, kalau Ibu memegang pendapat yang kedua tadi ya boleh tayamum. Tapi kalau yang pendapat yang pertama, ada air kok, silahkan wudu. Tayamum itu juga bukan suatu keharusan, suatu kebolehan. Tayamum boleh. Karena ada air tidak tayamum ya boleh. Bolehnya apa? Karena saya musafir. Nah, musafir nggak boleh. Kalau musafir nggak boleh, sakit juga nggak boleh. Selama ada air apa begitu. Nah, maka yang kedua tadi boleh tayamum kalau kamu sakit atau kamu musafir atau walaupun di rumah tetapi tidak ada air. Itu jadi jarak tempuh Ibu Gombong sini sudah termasuk musafir itu. Siar langsung TV, kemudian sholat Jumat ikuti TV, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, nah untuk sholat jamaah, yang kono wis rasa neng masjid. Ya, wong kabeh duwe TV, malah sholatnya Jumat mengikuti Masjidil Haram malah. Nah, nyantel TV itu wah melu khutbah, ngrungokke Masjidil Haram sholatnya enggak boleh itu. Namanya sholat jamaah harus satu tempat. Jadi tidak boleh kok. Ngikuti radio, ngikuti TV, terus melu makmum di rumah itu tidak boleh. Ya, sudah cukup ya. Baik ibu-ibu, saya rasa cukup sekian dulu. Terpaksa tidak bisa nyambung waktu, habis. Ini selamat datang dari rombongan dari Jambu, Ambarawa, 13 orang. Cabang Bambang Lipuro, Bantul, 39 orang. Mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, bisa menjalankan apa yang hasil kajinya ini, walaupun sudah tahu mesti ada resiko. Tapi kalau kita ingat ayat Allah itu memang betul, ya. Allah mengatakan,
Ya, apakah kamu am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum antadkhulul jannata ya walamma ya'tikum masalul ladzina qalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu bukan, apa kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya dah? Sebelum Allah melihat bukti kesungguhan. Ya, kesungguhan kamu dalam mengamalkan agama ini. Dan kesungguhan, kesabaran dalam kamu menanggung risiko dalam mengamalkan agama ini. Ya. Apa kamu mengira masuk surga? Sebelum Allah mendatangkan ujian, cobaan seperti yang pernah diterima oleh orang-orang dahulu. Ya, sehingga diguncang rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa bahaya, sehingga sampai Nabi dan orang-orang yang beriman mengharap-harap pertolongan. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Allah langsung menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Asal kamu betul-betul menolong agama Allah, walaupun mengalami usiran, mengalami penganiayaan, mengalami caci makian, pertolongan Allah itu dekat. Ya dah? Kalau kita ingin masuk surga, harapkan pertolongan Allah. Jangan takut, jangan mundur, jangan mandek karena gangguan-gangguan dari manusia. Allah berjanji, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh, Allah menolong kamu, menguatkan pendirianmu. Kalau Allah sudah menolong, tidak ada orang bisa menghalang-halangi. Pertolongan Allah melalui beberapa macam. Mungkin disadarkan mereka, ya, disadarkan sehingga menyadari suatu kebenaran, bisa menerima perbedaan dan sebagainya, membuka hati mereka. Menolong Allah mungkin menghentikan mereka, memberikan balasan yang setimpal dengan yang mereka lakukan, sehingga dia tidak bisa berbuat lagi. Mungkin karena sakit, mungkin karena mati, mungkin karena apa, itu pertolongan Allah. Ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka ya jadikan. Kalau kamu orang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Kita sabar. Ya, pertolongan Allah kita harapkan, sabar, tetap dalam istiqomah ngaji kita, mengamalkan kaji kita, dan sholat, makin mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Mari. Ya. Penyerahan jimat dari Mbah Herman, pendengar radio dari Karanggede, Boyolali, berupa 1 bungkusan berisi 5 keris, 1 tombak, dan bungkusan jimat tulisan Arab. Karena kotor ini, Ustaz, mohon tidak. Ya, sini keris pokoknya ya. Ya. Baik, saat cukupan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.